momen membandingkan ini juga termasuk salah satu hal yang kita perkenalkan melalui habilitasi mendengar atau mengajarkan bahasa kepada anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Yayasan Aurika di Surabaya. Idul Adha sebentar lagi. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian yang mempersiapkan putra-putrinya, selain kita harus mempersiapkan Idul Adha, kita juga perlu mengajarkan atau memperkenalkan bahasa sesuai kebutuhan anak. Untuk anak dengan bahasa yang masih minim atau baru belajar bahasa, ini momen yang tepat untuk mengajarkan kepada anak-anak tentang bahasa yang berkaitan dengan itu, yakni memperkenalkan kosakata binatang. Misalkan dalam konteks Idul Adha, anak-anak mulai mengamati ada sapi atau kambing di sekitar rumahnya. Kita bisa memperkenalkan bahwa itu loh yang namanya sapi. Mungkin selama ini anak-anak hanya melihat dari flashcard atau kartu. Maka ini adalah waktu yang tepat untuk memperkenalkan mereka secara langsung. Ini adalah sapi, ini adalah kambing. Selain kita menyebutkan nama binatangnya, kita juga bisa mendeskripsikan. Misalkan, lihat sapi, badannya besar. Oh iya, ada yang warna putih, ada yang warna coklat, kakinya ada 4. Nah, kambing juga begitu, kita bisa mendeskripsikan. Ada kambing, ini bentuknya lebih kecil dibanding sapi. Kakinya juga sama-sama 4. Lihat ada tanduknya. Nah, selain kita mendeskripsikan, tentu saja proses perbandingan itu juga bisa kita kenalkan bahwa sapi ukurannya lebih besar dibanding kambing. Atau ketika mereka mengamati ada kambingnya ukurannya juga berbeda, tingginya berbeda, itu juga bisa kita kenalkan. Nah, momen membandingkan ini juga termasuk salah satu hal yang kita perkenalkan melalui habilitasi mendengar atau mengajarkan bahasa kepada anak. Jadi tidak hanya bentuknya, tidak hanya ukurannya, melainkan kita juga bisa belajar tentang menghitung jumlahnya. Lihat, sapinya ada 3. Oh, kambingnya lebih banyak. Kita hitung ya, kita coba ya, kambingnya dihitung. Ayo, ada berapa kambingnya? 1, dan seterusnya. Nah, ternyata kambingnya lebih banyak. Oh iya, sapinya lebih sedikit. Sehingga di situ kita bisa membandingkan jumlah. Anak juga bisa belajar konsep hitung. Tidak hanya itu, kita juga bisa memperkenalkan ketika sapi dan kambing itu makan. Kita bilang, oh iya, sapinya sedang makan. Lihat, makannya banyak. Itu namanya rumput. Sapinya sedang memakan rumput. Wah, makannya lahap, dan seterusnya. Untuk anak yang bahasanya lebih tinggi, ada kalanya seperti salah satu murid Yayasan Aurika yang mulai bertanya, Mama, itu apa? Karena dia mengamati tidak seperti biasanya ketika berangkat sekolah atau pulang sekolah, ternyata mulai banyak sekali kambing dan sapi di pinggir jalan yang mulai dijual. Nah, orang tua bisa memperkenalkan, iya, itu kambingnya dijual. Karena sebentar lagi Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Loh, sapinya mau diapain? Iya, dijual. Nanti kita bisa beli, lalu nanti kita berikan ke musola atau masjid di sekitar rumah. Nah, nanti di situ kita juga bisa menjelaskan lagi ke anak-anak. Kalau kepanitiaannya dekat, kita bisa memperkenalkan. Oh iya, ada penyembelihan atau pemotongan dan seterusnya. Ada istilah baru yang mereka kenal. Walaupun tidak selalu kita mempertontonkan karena mungkin ada usia yang belum cukup, maka kita tetap bisa menjelaskan. Nanti daging kurbannya bisa kita bagikan kepada orang yang membutuhkan. Di situ ada kosakata baru. Oh iya, daging kurban. Kita bisa membagikan kepada orang yang membutuhkan. Nanti di situ anak-anak kalau bisa dilibatkan, kita bisa libatkan. Ketika ada kepanitiaan kurban yang membagikan kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan, anak-anak bisa diajak sehingga dia mengalami langsung proses membagikan hewan kurban tersebut kepada temannya atau orang lain di masyarakat sekitar. Jadi ada proses sosial emosi yang juga kita bentuk atau kita latih kepada anak-anak kita. Nah, jadi Bapak Ibu, yuk kita manfaatkan momen Idul Adha untuk mengembangkan kemampuan bahasa anak, sosial emosi, dan kognisi anak sedini mungkin. Selamat mencoba!